Xi dipaksa untuk membebaskan Zhang Yuxia. Zhang dan Liu tetap mempertahankan posisi mereka di tengah perang saudara faksi yang sengit. China yang totalitarian sedang mendekati titik kritis yang tidak bisa kembali. Pada tanggal 4 Februari di Beijing, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-14 mengadakan sesi yang tidak terjadwal. Menjelang pertemuan tersebut, sistem propaganda negara dengan sengaja melontarkan sinyal bahwa kualifikasi deputi tertentu akan ditinjau kembali. Namun, setelah pertemuan berakhir, tidak ada tindakan yang menyusul. Status delegasi NPC dari Jenderal Senior Zhang Yuxia dan Liu Zhenli tetap tidak tersentuh. Posisi kunci mereka di dalam Komisi Militer Pusat, termasuk Wakil Ketua CMC dan anggota CMC, dibiarkan utuh sepenuhnya. Tidak ada pengumuman disipliner, tidak ada pencopotan, tidak ada pembuangan internal, tidak ada tindakan tegas yang diambil. Aktivis pro-demokrasi Tang Bai mengunggah di platform X bahwa menurut sumbernya di dalam PKC, beberapa anggota biro politik pada pertemuan baru-baru ini secara terbuka mempertanyakan legitimasi penangkapan Zhang Yuxia dan Liu Zhenli dan menyerukan koreksi, sebuah seruan yang dilaporkan mendapat dukungan dari orang lain yang hadir. Hambatan prosedural ini menjadi tantangan langsung bagi Xi Jinping. Selain itu, terdapat rumor luas bahwa berbagai jenderal dan faksi oposisi menekan Xi Jinping untuk membebaskan Zhang Yuxia. Jelas bahwa perang internal ini masih jauh dari selesai. Insiden tanggal 4 Februari mencerminkan realitas baru. Mesin otoriter China bukan lagi monolit yang mulus. Ia sedang memasuki fase stagnasi struktural. Perintah tidak lagi dijalankan secara instan. Kehendak politik tidak lagi berubah mulus menjadi tindakan. Sistem ini memerintah melalui rasa takut, namun semakin lumpuh oleh rasa takut yang sama. Pada tingkat yang lebih dalam, fondasi ekonomi yang dulunya mendasari legitimasi rezim sedang terkikis dengan cepat. Selama beberapa dekade, Partai Komunis China tidak memerintah melalui pemilihan umum atau konstitusionalisme, melainkan melalui kesepakatan implisit pertumbuhan ekonomi sebagai imbalan atas kepatuhan politik. Kesepakatan itu kini hancur. Gelembung real estate telah pecah dan pendapatan fiskal berbasis lahan mengering. Pengangguran kaum muda telah menjadi struktural. Kepercayaan kelas menengah telah runtuh. Perusahaan swasta menghadapi penindasan sistematis sementara modal asing terus keluar. Konsumen menolak untuk berbelanja, perusahaan menolak untuk berinvestasi, dan orang kaya tidak lagi berani menyimpan aset mereka di dalam negeri. Ini bukan lagi penurunan siklus, ini adalah penghentian struktural dari model pertumbuhan itu sendiri. Krisis fiskal lebih lanjut memperlihatkan pengosongan negara. Utang pemerintah daerah telah membengkak. Keuangan akar rumput telah menjadi lumpuh. Layanan publik menyusut dan penunggakan upah semakin umum. Negara tidak lagi berfungsi sebagai pencipta kekayaan tetapi sebagai pengekstrak. Penegakan hukum telah difinansialisasi, tata kelola dikenakan biaya, dan masyarakat diperas untuk menjaga aparatus tetap berjalan. Sejajar dengan kemunduran ekonomi adalah penarikan diri sosial secara luas. Kaum muda tidak lagi percaya bahwa upaya dapat mengubah nasib mereka. Mereka memilih keluar dari persaingan, dari pernikahan, dari melahirkan anak, dari kehidupan publik. Diam menjadi pilihan teraman bagi mereka yang memiliki sarana. Imigrasi menjadi strategi bertahan hidup. Ketika sebuah masyarakat kehilangan rasa akan masa depan, ia tidak meledak, ia mengalami pendarahan perlahan. Terjun bebas demografi, menyusutnya basis pajak, kelelahan inovasi, dan penguapan vitalitas nasional yang terus-menerus. Pada saat yang sama, masyarakat sedang sangat teratomisasi, ruang publik dihancurkan, kapasitas asosiatif dibongkar, kepercayaan antar pribadi terkikis. Di permukaan, ketertiban tampak utuh. Kenyataannya, sistem ini sangat rapuh. Karena tanpa komunitas, tidak ada kapasitas untuk perbaikan diri. Sinisme menjadi pola pikir yang dominan. Tidak ada perlawanan, tidak ada keyakinan, hanya pemeliharaan diri. Di puncak kekuasaan, logika politik totalitarian yang merusak diri sendiri sedang melaju cepat. Kekuasaan telah dipersonalisasi ke tingkat yang ekstrim. Suksesi institusional telah dibongkar dan kepemimpinan kolektif direduksi menjadi cangkang dengan Xi Jinping memonopoli semua otoritas. Birokrasi tidak lagi mengoreksi kesalahan, ia hanya memberi sinyal kesetiaan. Informasi disaring ke atas sementara risiko didorong ke bawah. Pembersihan telah menjadi hal yang biasa. Anti korupsi bukan lagi alat tata kelola, melainkan mekanisme perebutan kekuasaan di dalam PKC. Di militer, keamanan politik mengesampingkan kompetensi profesional. Saat elit berhenti mempercayai dirinya sendiri, stabilitas rezim mulai membusuk dari dalam.